Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Ya, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang sel elektrolisis, perlu kamu pahami, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel volta. Dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia atau reaksi redoks berubah menjadi energi listrik. Nah, pada sel elektrolisis sebaliknya, energi listrik berubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Dikatakan pada sel elektrolisis itu bahwa reaksi kimia yang tidak spontan bisa berubah menjadi reaksi yang spontan. Reaksi yang tidak spontan di sini maksudnya reaksi yang sebenarnya tidak bisa berlangsung, ya, tidak bisa berlangsung, ya, tapi bisa menjadi berlangsung atau spontan dengan bantuan ada energi listrik, ya. Nah, jadi bisa kamu pahami, ya, dalam sel elektrolisis bahwa terjadi perubahan energi listrik yang digunakan sehingga bisa menghasilkan reaksi kimia atau reaksi redoks, ya, sama aja dengan energi kimia. Nah, sedikit perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta itu katoda adalah positif, anoda negatif. Kebalikan, pada sel elektrolisis katoda itu negatif, anodanya positif. Kemudian nanti pada sel volta wadahnya itu nanti berbeda dia, ya. Nah, katoda dan anoda di tempat yang berbeda. Ya. Di sini misalnya katoda, di sininya anoda. Sementara pada sel elektrolisis itu wadahnya sama, ya, wadahnya sama, satu maksudnya. Jadi elektroda dan anoda di dalam satu wadah. Nanti yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, itu. Mengenai reaksinya, pada katoda reduksi, pada anoda oksidasi. Sama, pada sel elektrolisis, pada katoda tetap reduksi, pada anoda tetap oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja sel elektrolisis, kita perhatikan contoh soal berikutnya. Elektrolisis lelehan NaCl atau NaCl liquid dengan kita menggunakan elektroda karbon. Jadi ini wadahnya, tadi saya katakan pada sel elektrolisis itu wadahnya cuma satu nih. Wadahnya satu. Di mana elektroda katoda ditempatkan dalam satu tempat. Ya. Ini lelehan NaCl-nya. Katoda itu tadi negatif, di sini ada negatif, ya. Ya, katoda itu negatif, anoda itu positif, ya. Nah, sekarang kita lihat. Gelas kimia diisi lelehan NaCl. Ini tadi NaCl-nya dilengkapi dengan elektroda inert. Inilah elektroda inertnya, karbon. Sumber arus mengalirkan elektron melalui penghantar. Elektron akan mengalir dari satu elektroda menuju elektroda lain. Nah, ini nanti penghantarnya, ya, ini penghantarnya. Ya. Ya, maaf, ya. Elektroda yang merupakan asal elektron bergerak mula-mula itu menjadi bermuatan positif. Ini aliran elektronnya ini, ya, ini aliran elektron. Aliran elektron. Ini menjadi positif. Elektroda yang satunya menjadi negatif. Ini negatif. Saat listrik dinyalakan, terjadi reaksi. Sumber arus di-on-kan, ya, ini di-on-kan. Terjadilah reaksi kimia. Reaksi kimia seperti apa? Pada elektroda positif atau anoda terjadi oksidasi. Mana elektroda anoda? Ini, ya, anoda atau yang positif. Terjadi reaksi oksidasi, ya, ini. Jadi Cl- yang tadi, ya, perlu kamu pahami, ya, NaCl itu kan menjadi ionnya Na positif dan Cl-. Ya, inilah sebagai kation, ini anion, ya. Pada anoda, ya, pada anoda dulu, ya, anionnya Cl-, ya, anion Cl- akan berubah menjadi Cl2 atau anoda itu tadi mengalami oksidasi,
teroksidasi. Nah, dari mana kamu teroksidasi? Bisa kita lihat dari dua hal. Cl- berarti biloxnya ini min 1. Cl2 unsur bebas biloxnya 0. Dari min 1 ke 0 itu naik ya, naik berarti disebut dia oksidasi. Itu pertama. Atau kalau dia oksidasi berarti ada melepas elektron. Nah, itu Cl- mengalami oksidasi. Mengapa dikatakan Cl- mengalami oksidasi? Karena elektron didorong keluar dari Cl- sehingga Cl- mengalami oksidasi. Jadi pada Cl- kan ada elektron. Nah, elektronnya itu didorong keluar, dipaksa keluar, yaitu dibebaskanlah 2 elektron, itu maksudnya. Sebaliknya, selanjutnya ya, pada elektroda negatif atau katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, ini elektroda katoda. Katoda itu negatif ya. Reduksi ya ini. Na positif menjadi ion Na. Nah, dikatakan karena elektron yang mengalir dari sumber arus listrik diterima oleh Na positif sehingga Na positif mengalami reduksi. Ini tadi kan sumber elektronnya mengalir ke sini ya. Sumber elektronnya mengalir, inilah elektron yang mengalir diterima oleh Na positif sehingga menjadi Na. Ya. Jadi kalau kita lihat dari biloxnya, Na positif, biloxnya positif 1. Menjadi Na unsur bebas 0. Plus 1 ke 0 itu turun di sebelah dia reduksi. Atau sebaliknya juga, atau dengan kata lainnya, reduksi itu adalah menangkap elektron ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, kalau saya mau kasih panahnya ya. Tadi Cl- menjadi Cl2. Inilah Cl2 ya. Jadi Cl- ini nempel di anoda menjadi Cl2. Jadi ini yang warna hijau ini adalah gas Cl2. Bagaimana pada katoda? Ya, pada katoda tadi Na plus menjadi Na. Jadi Na plus ini mengalami reduksi pada katoda sehingga nanti bisalah di sini terlihat nanti logam-logam natrium ya, itu sebenarnya ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat reaksi elektrolilisnya, reaksi baik pada katoda dan anoda. Nah, inilah. Pada katoda tadi terjadi reaksi reduksi, berarti Na plus menjadi Na. Pada anoda terjadi oksidasi tadi ya, Cl- menjadi Cl2. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2. Pada katoda elektron diterima 1 pada reduksi. Pada anoda elektron dilepas 2 atau oksidasi ya. Tetap kamu harus tahu bahwa katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Nah, dalam reaksi sel bahwa elektron yang diterima harus sama dengan elektron yang dilepas. Kalau di sini diterima 1, dilepas 2, ini harus kita ubah diterima 2. Sehingga ini kita kali 2 ini tetap kali 1. Sehingga kita jumlahkan reaksinya, dijumlahkan 2 kali Na plus 2 Na plus. Kemudian di sini 2 kali Na di sebelah kanan 2 Na. 1 kali 2 Cl-, 2 Cl-. 1 kali Cl2 Cl2. Untuk elektronnya 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, sehingga ini kalau kita jumlahkan ya sama aja dia menjadi habis ya, 2 elektron 2 elektron. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada reaksi selnya bahwa 2 Na positif menjadi 2 Cl- menjadi 2 Na solid dan Cl2 gas. Sekarang kita lihat Cl2 itu di sebelah mana tadi ya? Ya ini Cl- ini mengalami oksidasi ya. Mengalami oksidasi. Cl- mengalami oksidasi, dihasilkanlah nih gas Cl2. Jadi inilah gas-gas Cl2-nya. Inilah dihasilkan di anoda. Kemudian di katoda ya, katoda tadi Na plus menjadi Na. Inilah Na plus ya. Na plus menjadi Na sehingga nanti nempellah di sini tadi logam Na-nya. Na ini berarti dihasilkan di katoda ya. Na plus dihasilkan di katoda. Nah, ini nanti ada perhitungannya juga. Berapa sih masanya
logam Na yang bisa dihasilkan di katoda? Berapa sih volume dari gas Cl2 nanti yang bisa dihasilkan di anoda? Jika kita gunakan arus listriknya misalnya 1 ampere selama 1 detik, bisa nanti ada perhitungannya. Nah, saya ulangi, ini baru elektrolisis untuk NaCl yang liquid, ya, cair. Jadi NaCl yang kita cairkan, kita lelehkan. Jadi murni di sini hanya ada Na plus dan Cl min. Nanti ada elektrolisis dari, kalau dia misalnya NaCl larutan atau aqueous, bagaimana? Berbeda, karena NaCl aqueous itu berarti NaCl yang sudah dilarutkan dalam air. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana elektrolisis dari larutan NaCl. Oke, semoga bermanfaat dan kamu paham. Terima kasih.